Sobat Sehat, selamat datang di podcast Ngafe Sehat, Dinkes Kaltim JJ Jaya. Baik, selamat datang di podcast perdananya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Wah, ini podcast perdana dan akan mengupas tuntas topik yang lagi trending, topik yang lagi hangat-hangatnya 2 bulan ini, terkait dengan program hasil cepat terbaik Presiden terbaru kita, Bapak Prabowo Subianto, dan wakilnya Pak Gibran. Ya, di bidang kesehatan itu ada 3 program. Yang pertama itu eliminasi TBC, yang kedua itu akan membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten, dan yang terakhir itu adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sobat-sobat sehat nih sudah pasti tahu apa yang akan dibahas topik pada hari ini. Dari mimik wajah saya aja sudah terlihat apa topik yang akan dibahas pada hari ini, yaitu adalah terkait pemeriksaan kesehatan gratis. Ini merupakan topik yang sangat hangat di 2 bulan terakhir ini, dan kita akan membahas tuntas setuntas-tuntasnya di hari ini. Baik, kita kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Mbak Aisyah Rani Nurdin SKM. Halo Mbak, selamat datang di podcast perdana nih dari Provinsi Kalimantan Timur. Gimana perasaannya sudah diundang di sini? Aduh, saya merasa spesial Wah, jadi wah, wah, narasumber wah, wah, pertama. wah. Oke, kita langsung langsung saja kita membahas terkait topik hari ini nih Mbak. Ini sangat-sangat trending, sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena ini sudah banyak sekali yang mensosialisasikan terkait program ini, yaitu tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi Mbak, menurut Mbak itu PKG itu apa sih Mbak? PKG atau sekarang lebih dikenal dengan CKG ya, cek kesehatan gratis itu kado. Jadi presiden kita ini saking pedulinya sama masyarakatnya, beliau memikirkan gitu, mau kasih kado ke semua masyarakat. Jadi ini kado ulang tahun. Jadi masyarakat itu bisa melakukan cek kesehatan gratis di FKTP atau di puskesmas pemerintah saat hari ulang tahunnya sampai dengan 30 hari Oh, setelah ulang seperti itu tahun. berarti. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan kado untuk masyarakat di seluruh Hmm. Indonesia supaya lebih aware ya terhadap diri sendiri. Makanya pemeriksaan kesehatan gratis ini dijadikan program oleh Bapak Presiden Prabowo. Baik, saya jadi penasaran ini PKG, pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis. Otomatis itu seluruh masyarakat Indonesia ini bakal mendapatkan pemeriksaan gratis ini. Atau untuk sasaran PKG ini, cek kesehatan gratis ini untuk siapa aja sih, Mbak? Kalau untuk yang dapat kado itu semua Mbak Iva. Oh, Jadi semua masyarakat Indonesia itu jadi sasaran. oh, Tapi kita kategorikan lagi oh gitu. kategorikan lagi. Baik, berarti semua siklus hidup kah, Mbak, Ya, atau bagaimana? siklus hidup dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, eh, remaja, dewasa sampai lansia. Oh, Jadi semua Mbak. untuk yang bayi baru lahir itu kira-kira berapa hari, Mbak? Umur berapa hari? 2 hari. 2 hari, baik. Baik, berarti untuk ini Pak Prabowo ini sangat fokus untuk terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia. Pastikan ada tujuan nih dari pemeriksaan kesehatan gratis ini atau cek kesehatan gratis ini, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin untuk tujuannya apa ya, Mbak? Untuk kado ulang tahun ini ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mendeteksi Hmm, penyakit sebelum menjadi penyakit. Jadi dicegah nih Mbak. ya. Kita di bagian pencegahan, Hmm, deteksi dini mm-mm, gitu ya. Terus yang kedua, mm-mm, identifikasi faktor resiko untuk menjaga masyarakat tetap sehat. mm-mm. Jadi Bapak Presiden itu mau mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dengan kesehatan masing-masing, terutama kesehatan diri sendiri dulu gitu. Wah, sangat perhatian sekali berarti Bapak Presiden ini ya. Untuk saking perhatiannya, beliau sampai memberikan program ini untuk masyarakat. Wah, sobat sehat harus bisa memanfaatkan program ini karena ini sangat-sangat bermanfaat karena untuk aware terhadap diri sendiri seperti tujuannya tadi untuk mendeteksi lebih awal, kemudian mengetahui faktor resiko yang apa yang kita miliki
sih. Wah, itu sangat-sangat bermanfaat. Baik, tadi yang Mbak omongkan tadi semua siklus hidup. Kalau dipikirkan semua siklus hidup, Mbak, itu otomatis dan itu kan dilaksanakan di puskesmas kan ya. Iya Dan benar. otomatis itu wah, puskesmas akan membludak kan. Wah, itu Benar-benar. parah sih membludaknya. Apalagi ini kan PKG ini khusus untuk masyarakat yang ulang tahun, sedangkan puskesmas kan juga ada pasien umum nih, Ah, benar. nggak cuman yang ulang tahun pasti membludak. Nah, itu bagaimana, Mbak? Maksudnya apakah dikategorikan kah menjadi 3 kategori atau tetap dihantam rata nih semuanya, wah, yang ulang tahun aja nih gitu, gimana Benar, tuh? Mbak. Jadi untuk mencegah kerumunan, Mhm. jadi PKG ini kita kategorikan jadi 3, Mbak. Oh, Mbak 3 Iva, kategori heeh. berarti ya? Jadi yang pertama itu PKG ulang tahun, Mhm, yang kedua PKG sekolah, mhm. dan yang ketiga itu PKG khusus. Yang khusus ini isinya ibu hamil dan bayi balita. Sebenarnya yang ketiga ini Mhm. udah jalan dari sekarang, Mbak. Oh, sudah Jadi jalan dia dari sekarang. posyandu Oh, iya. contohnya kan, itu Mhm. isinya ibu hamil dan balita. Iya. Tapi yang ulang tahun ini Mhm. dikhususkan untuk bayi balita dan Lansia, seperti apa? jadi yang PKG ulang tahun Mhm. ini dikhususkan di luar anak sekolah. Oh, iya Untuk baik. mencegah kerumunan. Jadi Iya. yang anak sekolah itu dilaksanakannya nanti saat penerimaan siswa baru. Jadi itu bulan Juli. Oh, begitu. Jadi Mhm, seperti itu mekanismenya untuk tidak terjadinya pengerumunan tadi ya? mhm. Oke, baik, menarik ini. Kemudian, kalau misalnya nih, saya nih ulang tahun nih, Mbak. Ulang Oke. tahun saya, ya oke, saya mau tahu dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini launchingnya kapan, Mbak ya? Tanggalnya? Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini kebetulan baru kemarin launchingnya, Baru tanggal kemarin, 10 tanggal 10 Februari. Februari kan ya. Iya. Dan nih, misal nih, saya ulang tahunnya Januari, sedangkan launchingnya kan baru dibuka untuk pelayanan ini itu adalah Februari, itu bagaimana Mhm. tuh, Mbak? Oh, tenang aja Mbak Iva. Jadi untuk yang ulang tahunnya Januari Mhm, sampai Maret itu mhm. ada Toleransi waktu. ada toleransi waktu sampai 30 April. Sampai 30 Heeh. April. Oke sobat, didengar itu jadi yang ulang tahunnya sudah lewat Januari atau ulang tahunnya sudah lewat juga, bukan lewat sih, sudah lewat dari launchingnya itu bisa langsung datang ke puskesmas untuk melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Oke, baik. Kemudian entar Mbak, kalau puskesmas itu pasti berhubungan dengan BPJS. Nah, Kalau masyarakat tuh kayak, wah, puskesmas otomatis ada BPJS kan ya. Nah, di program ini tupoksi atau apakah BPJS nih ada tanggungannya atau perannya gitu iya ya. betul. Gimana itu, Mbak? Untuk peran BPJS sendiri meng-cover, Mbak. Oh, Jadi kan di cek kesehatan gratis ini ada banyak sekali pemeriksaan. ada banyak pemeriksaan. Nah, peran BPJS di situ meng-cover Hmm, pemeriksaan-pemeriksaan itu. Jadi jika kita peserta aman, iya, BPJS meng-cover, iya. kita tinggal datang, kita dapat semua fasilitasnya ceritanya kan, Oke. screening-nya. Eee, Tapi kalau misalnya masyarakatnya nggak aktif atau mungkin nih BPJS-nya nah kayak saya kan misal jauh, itu heeh. gimana caranya tuh Untuk fasilitasnya? masyarakat yang belum jadi peserta, kita arahkan dia untuk menjadi peserta dulu. Oh, menjadi peserta Heeh, dulu. biar bisa tercover sama BPJS. Iya, takutnya sewaktu-waktu ya, misal misal ada rujukan kah atau bagaimana Mhm, gitu ya. Makanya heeh. harus diaktifkan dulu Bener, Mbak. BPJS-nya. Karena di puskesmas ini kan dia hanya untuk screening, Hmm, deteksi awal. Jadi yes. kalau misalnya nggak minta-minta nih ya, Iya. ternyata hasilnya misalnya positif dan butuh penanganan lebih lanjut, itu kan dirujuk karena tingkat puskesmas kan pemeriksaannya belum Yes. lengkap Ya, ya, ceritanya. ya, Jadi betul dia akan betul. dirujuk ke lab atau mungkin ke rumah sakit, dan di situ Yes. kita butuh BPJS untuk mengcover semuanya. Ah, begitu. Wah, sangat seru ini. Kemudian kita nih sudah jauh-jauh nih sampai BPJS, tapi ini saya aja belum tahu nih langkah-langkah untuk bisa nih mendapatkan program kesehatan gratis nih seperti apa. Apa nih yang saya harus siapkan nih? Saya nggak tahu nih gitu. Yang pertama harus jadi warga negara Indonesia dulu. Itu pasti itu. Ada KTP. Iya. Terus yang kedua Heeh. eh,
handphone. Mm-mm, Jadi download yang namanya aplikasi Satu Sehat. mm-mm. Itu logo Kemenkes warna I- toska kuning. Heeh. Oh iya iya, Download Satu dulu Sehat Mobile. SSM atau Satu Sehat Mobile. Dari situ Oh, daftar daftar menggunakan dulu. email atau nomor handphone. Oh, setelah itu kalau sudah saya daftar nih, Heeh. gimana? Kemudian apa yang saya harus lakukan? Entah saya harus langsung ke puskesmas kah? Kujuk-kujuk nih datang, Mbak, saya sudah Satu Sehat kayak gitu. Heeh. Jadi Saya sudah download Satu Sehat. heeh. Apakah seperti itu? Setelah mendaftar, nanti di situ ada verifikasi untuk melihat rekam medis. Mm. Rekam medis melalui SSM. Jadi sebelum melihat itu kita harus verifikasi dulu nih. Oh, Ada dua cara. Yang pertama itu lupa. diverifikasi dulu ke puskesmas seperti itu. Salah satunya ke puskesmas ya. Mm. Jadi eh, di bawah handphonenya ke puskesmas, terus diperlihatkan kode akses ke petugas Oh, kesehatannya. ada kode Jadi aksesnya gitu nanti di ya? SSM itu kita bisa minta kode akses. Mm-mm. Begitu keluar kita lihatkan ke petugas Petugas. kesehatan, Mm-mm. mereka yang memverifikasi. Oh, Seperti itu seperti Mbak Iva. itu. Apakah kayak download Satu Sehat Mobile saja sudah cukup? Apakah nggak harus ada apakah isi biasa kan kalau puskesmas kan panjang tuh Mbak. Ibaratnya kayak pasti isi kuesioner kah, pertanyaan kah? Apakah ada seperti itu? Karena Tentu kan ini saja. orang awam nih, pasti kayak masyarakat tuh kalau sudah dengar puskesmas tuh wah ngantri ngisi kuesioner. Nah, apakah hanya mendownload Satu Sehat Mobile terus sampai puskesmas verifikasi terus yuk kita pemeriksaan nggak mungkin gitu kan pasti pasti ada ya ya berkas-berkasnya lah. Seperti biasa Mbak Iva, Oh, budaya antri. oh iya betul 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 lagi. Jadi setelah mendownload, kita mendaftar, mengisi data-data pribadi, nanti di situ ada screening mandiri, Mbak. Ada Jadi screening mandirinya. sebelum datang ke puskesmas, kita itu diarahkan untuk screening mandiri dulu. Hmm, Ya, tujuannya biar nggak terlalu numpuk dan nggak terlalu lama di mm-mm. puskesmas. Karena kan cek kesehatan gratis ini nggak berdiri sendiri gitu. Dia akan Yes. tetap jalan dengan pasien yang Yang umum berobat. tadi. Jadi kan yang ulang tahun ini kan dia bukan pasien ya, dia datang mau ngambil kado. Nah, Yes, betul. tapi yang sakit ini tetap jalan juga. Jadi Oh, seperti itu. kita Oh, screening berarti mandiri ada dulu. screening mandirinya terlebih Benar. dahulu. Bentar. Berarti kalau ada screening mandirinya itu, otomatis nih saya sudah 01 Sehat nih, satu Sehat Mobile. Terus kan saya ulang tahun. Apakah dari Satu Sehat Mobile tuh nggak ada notifikasi Kak kayak selamat ulang tahun kayak gitu. Anda harus mengecek kesehatan. Ada nggak kayak gitunya, Mbak? Oh, ada Oh diingatkan. iya. Jadi itu diingatkan 30 hari. Hamin 30 hari. Hamin 30 hari diingatkan. Kemudian pas Hamin 30 hari aja kan kayak saya nih tiba-tiba lupa nih. Lupa ulang tahun, nggak mungkin Hamin 30 hari aja kan? Oh, Hamin seminggu. Hamin seminggu juga Heeh. dikasih notifikasi Dan itu berarti. setiap hari Oh, seperti itu. diingatkan saking pedulinya nih. Oh, wah gila sih kalah-kalah doi yang ingatkan kan ya. Bener. Kemudian untuk yang screening kuesioner mandiri tadi, apakah pas saya datang ke puskesmas baru nih isi kuesioner apakah dikirimkan melalui WhatsApp ya tadi? Kan karena Satu Heeh. Sehat kan sepertinya terbridging ke WhatsApp Mm. karena pasti ada nomor handphone kan dimasukkan di Satu Sehat itu. Apakah kuesionernya itu yang mandiri itu diisi di puskesmas kah? Ataukah di HP dikirimkan link kah? Seperti apa, Mbak? Oh, nanti sebelum datang ke puskesmas memang sudah screening. Jadi di puskesmas nanti ngecek apakah semuanya sudah diisi, apakah Oh, semuanya berarti ke puskesmas tuh tinggal datang, tinggal Heeh. cek lihat kan kalau sudah download Satu Sehat, sudah ngisi kuesioner mandiri, terus nanti bilang sama petugas Ya, puskesmasnya seperti itu ya? benar Mbak Iva. Oh, seperti itu. Wah, bagus-bagus ini programnya. Baik, untuk langkah-langkah kita sudah. Yang pertama tadi, Sobat Sehat, kita harus mendownload Satu Sehat Mobile. Itu perlu itu. Untuk apps, itu di Play Store aja kah, Mbak? Atau gimana? Untuk Play Store, App Store ada semua Mbak. Ada semua dua-duanya tuh, Sobat Sehat. Kemudian kita yang kedua itu nanti bakal ada notifikasi dari karena Satu Sehat Mobile ini kan terbridging. Tadi info dari Mbak Rani terbridging ke WhatsApp. Nah, itu akan ada notifikasi yang mengingatkan bahwa 30 hari lagi kita akan ulang tahun. Wah, kalah-kalah doi nih.
30 hari sudah diingatkan ulang tahun. Kemudian nanti H-7 juga diingatkan lagi, terus dikasih lagi kuesioner mandiri. Wah, itu sangat-sangat kalah sudah itu doi, mama aja kalah sudah. Nah, ya Banyak sudah. kadonya ya. Iya, itu sudah. Kemudian sudah. Terus kalau misalnya nih kayak nenek saya. Nenek saya ini kan udah punya HP nih, Mbak. Terus nenek saya ini juga kada paham sudah itu nah HP-HP ini jar nenek itu kayak apa tuh yang orang-orang tua para lansia itu kan pasti nggak ngerti tuh Android lah iPhone, apalagi iPhone tambahnya gaptek, nah gitu loh jadinya bahasa panjang. Jadi kayak gitu, kayak mana tuh Mbak Bener. cara mendaftarkan si nenek tadi? Nah, jadi untuk mendaftar tuh ada 3 cara Mbak Iva. Iya. Selain SSM tadi, Mm-mm. kita bisa via WA. Jadi ada nomor yang bisa kita hubungi untuk mendaftar. Ini Ada. untuk solusi untuk neneknya Iva misalnya, yang nggak punya handphone, nggak ngerti gitu kan. Iya, Nah, kada nggak punya, takutnya kalau dikasih HP nantinya HP harus kada jadi sholat takut kan kayak youtuber gitu kan ya. iya. Itu Jadi itu terus. bisa ada nomornya atau mungkin bisa dicatat ya teman-teman ya. Oh ya, sobat sehat bisa dicatat, bisa Eee, disebutkan Mbak untuk Rani. mendaftar CKG via WA itu bisa di 0812 7887 8812. Keyword-nya boleh ketik kado gitu. Oh gitu. Jadi Nah, nanti sobat sehat bisa langsung WA kalau yang orang tuanya atau anak sekolah nih, anak-anaknya belum punya HP, tidak dikasih HP itu bisa langsung help desk lah katanya. mhm. Kata-kata sekarang tuh help desk-nya untuk mendaftarkan di pemeriksaan kesehatan gratis ini melalui yang nomor Mbak Rani tadi sebut. Kemudian ada keywordnya guys, yaitu adalah kado. Ya kan Mbak Rani seperti itu. Kado. Eh, baik. Oke, berarti untuk itu sudah. Kita langsung ke kalau misal nih saya ulang tahun. Kemudian apakah ada waktu toleran? Misal nih saya lupa nih kalau misalkan ada pemeriksaan kesehatan gratis atau saya baru daftar satu sehatnya. Otomatis itu kan kata-kata anak Gen Z sekarang H plus dari 30 pemeriksaan 30 hari ulang tahun tadi itu bagaimana? Apakah hangus kah? Nih kado ini nih atau bagaimana itu Mbak Rani? Eee, diusahakan, dalam kan itu dia ingatkannya tiap hari ya Iya Mbak sih, Iva ya? betul juga lagi. Iya. Jadi diusahakan ya memang dalam 30 hari itu biar, Mm-mm. nggak numpuk ceritanya. Ini kan massal, Iya, Mbak, ya. iya betul. Tapi kalaupun memangnya, eee, bener-bener lupa selupa-lupanya nih, jadi Iya. tetap ada toleransinya sih, tetap bisa. Oh, Cuman tetap kalau bisa. bisa dalam 30 hari itu. Oh, baik. Tuh, sobat sehat, berarti se-aware itu Presiden Prabowo menyiapkan notifikasi, kemudian helpdesk-nya sudah ada, aplikasinya juga sudah ada. Kapan lagi coba dapat program seperti ini dan kita tahu untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu untuk pemeriksaan kesehatan itu tidak murah. Jadi dengan adanya program ini kenapa kita tidak mencoba untuk melaksanakannya? Mhm. Oke. Nah, ini kita panjang-panjang, tapi kita belum tahu paket pemeriksaannya itu apa aja. Mbak Rani, apakah tahu untuk pemeriksaannya apa aja? Nggak mungkin kan untuk siklus hidup, semua siklus hidup ini diperiksa semuanya kan? Oh, Pasti benar ada benar mungkin benar. ya kayak nenek-nenek tadi, kayak neneknya Ipah tadi. Bisa mungkin kan Sidin pasti nyari kolesterol, asam urat, kalau ada gula, itu aja yang dianu. Karena itu sudah ibaratnya ya yang dicari di puskesmas tuh itu sudah. Apakah ada tuh paket-paketnya apa aja? Bisa diinfokan juga itu. Oh, bener. Untuk bayi baru lahir sendiri kita mulai dari siklus hidup paling awal ya. Bayi baru lahir sendiri itu dia ada screening kekurangan hormon tiroid bawaan. Oh ya, Ada banyak ini Mbak ya. iya, oh Terus ya. kekurangan enzim, kekurangan hormon adrenalin, penyakit jantung bawaan, kelainan saluran empedu dan pertumbuhan, tumbuh kembang gitu. Oh, itu untuk bayi Heeh, baru iya. lahir. Kemudian Terus untuk siklus balita dan prasekolah mm, itu ada pertumbuhan, perkembangan, mm, TB, mm, sama oke. Untuk balita dan anak sekolah itu ada pertumbuhan, terus tuberkulosis, tajam penglihatan, tajam pendengaran, sama ada yang khusus untuk anak 2 tahun, dia ada screening talasemia dan
gula darah. Itu khusus untuk anak yang 2 tahun. Oh, 2 Heeh. tahun. Oh, Kalau sebelum dan setelah itu enggak, karena mungkin mahal kali ya, Mbak. oh ya. Jadi hanya untuk yang kriteria tertentu, gitu. Berarti paket-paketnya itu Mhm. seperti ya jatuhnya untuk yang kayak MCU, tapi kan Heeh. pasti, sesuai dengan screening tadi sepertinya, Iya, Mbak, ya? Nggak heeh. mungkin langsung tiba-tiba, "Oh, kamu nih periksa ini nih, kolesterol. Oh, Mhm kamu nih periksa itu." Nggak mungkin mhm ya, pasti di awal pendaftaran itu sudah mhm. dispesifikasikan. Jadi Apakah berdasarkan screening yang kita isi di rumah sebelum kita berangkat ke oh. puskesmas gitu, Mbak. Oh, berarti begitu pentingnya ya untuk mengisi kuesioner Bener, sebelum heeh. ke puskesmas, betul betul. Oke, kemudian, misal nih, kan ini PKG tadi kata Mbak Rani itu ada 3 kategori. Untuk yang PKG ulang tahun, kemudian ada PKG, sekolah, kan Anak sekolah ya, iya, kemudian ada PKG khusus. khusus. Nah, ini anak sekolah ini kan otomatis juga masuk di sasarannya PKG ulang tahun kan ya? Apakah kita mengambil yang di PKG ulang tahun kah? Atau kita tetap yang anak sekolah nih ikut di anak sekolah kah? Seperti itu, Mbak? Kalau untuk yang awal ini, Mbak, anak sekolah memang kita arahkan untuk nanti Sekolah tadi dapatnya ya? di sekolah gitu, heeh. Seperti untuk mengurangi Ya kerumunan tadi juga benar, ya supaya tidak, banyak yang diperiksakan ya? benar benar. Oke, baik. Kemudian berkas-berkas bukan berkas-berkas sih, maksudnya apa aja nih yang dibawa selain SSM tadi, Satu Sehat Mobile, kemudian kuesioner tadi. Terus kuesioner itu kalau sudah ngisi kuesioner tadi kalau sudah ngisi apakah, eee, kalau sudah ngisi nih, apakah kita dapat kayak tiket kah atau Oh, apa? benar benar, heeh, Kan biasa kayak gitu tuh habis mhm, kita ngisi-ngisi sesuatu kan pasti ada tiket untuk penunjuk, "Loh bahwa kita nih sudah nih ngisi kuesioner nih," gitu. heeh. Jadi setelah mengisi kuesioner mandiri dapat tiket, tiket yang kita bawa ke Puskesmas. ke puskesmas, ke petugas kesehatan. Jadi berkas-berkasnya untuk, pemeriksaan kesehatan gratis ini selain Satu Sehat Mobile, Tiket pemeriksaan, mhm, kemudian bawa KTP. KTP, Mhm. kemudian kalau misalnya kayak anak itu KIA KIA, Boleh kartu pengenal mhm atau untuk anak-anak yang baru lahir nih, Mbak, ya kan mhm dia belum punya kartu identitas mhm, itu bisa dibantu sama petugas kesehatan. Jadi mmm, mereka yang menginput, syaratnya bawa data-data pribadi dari walinya. Di situ bisa orang tua oh gitu. iya, baik baik. Kemudian, mmm apakah PKG ini sudah disosialisasikan ke semuanya nih, Mbak? Misalkan nih contoh, kan ini nggak mungkin kita, di bidang kesehatan tuh berdiri sendiri kan ya, nggak Mhm mungkin Dinas Kesehatan Provinsi berdiri sendiri, pasti ada, terlibat yang lain-lain nih, mhm. seperti contohnya organisasi profesi, kemudian stakeholder yang lain, kemudian paguyuban, kemudian masyarakat, mahasiswa. Kayak gitu. Apalagi kan ini zamannya Gen Z, di mana semua orang akan ngikutin apa yang ada tren di, media sosial. Apakah sudah disosialisasikan di sana? Kalau untuk sosialisasi, sejauh ini sudah, tapi kita masih mengajak, seluruh lapisan masyarakat dan, lintas sektor ceritanya untuk, sama-sama mensosialisasikan biar makin banyak nih yang dapat manfaat cek cek kesehatan gratis, makin banyak yang dapat kado dan makin banyak yang sehat, Oh insya gitu, Allah. baik. Oke, berarti, harapannya nih untuk program kesehatan gratis nih seperti apa untuk Mbak Rani kepada masyarakat? Harapannya dengan adanya cek kesehatan gratis ini, makin banyak lagi masyarakat yang sadar dengan, kesehatannya gitu. Jadi, eee, penyakit-penyakit itu bisa turun semua jumlahnya. Apalagi penyakit-penyakit, tidak menular bisa kita deteksi, bisa kita cegah dari awal sebelum kejadian gitu. Oke, baik. Jadi, sobat sehat, karena ini adalah program presiden dan ini program yang sangat-sangat bagus, kita sebagai masyarakat juga jangan pernah menyanyiakan karena dilihat dari tujuannya tadi, itu sangat-sangat aware terhadap kesehatan diri kita sendiri, yaitu yang pertama mendeteksi faktor resiko. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu nih pra penyakit awal apa dari kita.
intinya tuh jangan takut untuk memeriksakan diri. Kalau misalnya ada penyakit, sudah ada penyakit itu kita bisa obati dari sekarang, jangan sampai menjadi komplikasi. Dan ini sangat-sangat bagus, kita tinggal download aja Satu Sehat Mobile-nya di Play Store, di App Store juga sudah ada. Kemudian juga sudah ada helpdesk-nya. Nanti mungkin akan dimasukkan nomor helpdesk-nya di bawah sini. Kemudian tinggal ketik aja kado, itu sudah tinggal ketik kado, nggak sampai 5 menit kita sudah bisa daftar. Kemudian di H-30 kita sudah diingatkan untuk cek kesehatan dan diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian di H-7 kita diberikan kuesioner mandiri. Kan ini biasanya kita mengisi kuesioner di puskesmas itu harus ngantri, harus berjam-jam. Nih sekarang Pak Prabowo sangat-sangat detail sampai segitu, itu memberikan fitur untuk screening mandiri supaya sampai puskesmas tuh tinggal diarahkan untuk pemeriksaan lagi. Wah, ini kalau sampai masyarakat ngelewatkan program ini sangat-sangat rugi, karena kita juga tahu pemeriksaan kesehatan itu nggak murah. Pasti orang tuh berpikir kayak, wah bakal mahal ini nih, tapi ini kesehatan gratis guys. Jadi langsung aja kita download sekarang Satu Sehat Mobile-nya, kemudian kita isi semua kelengkapannya, kita verifikasi ke puskesmas, langsung kita cek kesehatan gratis. Mbak Rani, terima kasih Oke, Mbak. untuk podcast hari ini. Terima kasih juga sudah mau berbagi informasi lagi. Kemudian kami ucapkan selamat datang juga di podcast ini. Ini podcast perdana dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi Terima kasih juga sudah diundang. ya, siap. Makasih banyak. Oke, Sobat Sehat, untuk episode kali ini sudah selesai. Yang mau bertanya langsung aja follow IG Dinas Kesehatan Provinsi, bisa langsung ada nomor adminnya untuk bertanya di sana terkait episode hari ini, bisa langsung kuy kayak gitu. Jadi langsung ke sana, jangan lupa nonton episode berikutnya dan jangan lupa subscribe YouTube kami. Kami masih belajar ini untuk podcast selanjutnya. Ditunggu episode selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye bye.